tempat ini. Tidak ada tempat di sini bebas, tidak ada bebas di sini. Kami berkata kepadamu, pergilah kau dari tempat ini dalam nama Yesus. Pergi kau jauh-jauh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Darah yang benteng kami semua dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Syukur bagimu, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita silakan duduk semuanya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara pemudi yang gagah berani, pahlawan-pahlawannya Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih, saya sangat bersyukur. Berapa hari lalu saudara, ketika saya ada di sepeda motor, ya hati saya tiba-tiba tercurah belas kasihan Tuhan di hati saya, dan saya sampai berdoa di hati saya. Saya doanya begini, Tuhan, ini bulan Desember, waktu itu pada tanggal 1 Desember, saudara. Ya, jadi saudara, saya berdoa, Tuhan, ini bulan Desember, saya berdoa, berkatilah semuanya umat-Mu yang ada di kota ini. Buatlah semuanya bersukacita di bulan Desember ini, di dalam menanti-nantikan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Itulah doa saya, saudara. Ya, saya begitu kuat di hati saya merindukan supaya saudara, semua umat Tuhan ya yang ada di kota ini boleh benar-benar bersukacita dalam Natal tahun ini. Sampai begitu terjamah hati saya mendoakannya, saudara. Ya, saya katakan saudara, kalau ada yang dalam kekurangan, Tuhan, tolong Tuhan berkati, Tuhan cukupkan semua keperluan mereka untuk di hari Natal ini, supaya mereka bisa bersukaria pada hari Natal ini. Itu doa saya pada tanggal 1 Desember ketika saya saudara mau menuju sebuah kantor, saudara yang kasih kantor di kota ini. Ya, karena saya pikir saudara, ya banyak umat Tuhan di kota ini. Tapi yang saya maksud saya adalah umat Tuhan yang umat Kristiani yang merayakan Natal pada bulan-bulan Desember seperti ini. Itulah doa saya, saudara. Sebelumnya itu saya sebelum tergerak hati saya berdoa seperti itu, saya mengunjungi seorang pemimpin, salah satu pemimpin di kota ini, saudara. Ya, namanya Dr. Alfonsius. Ya, karena saya dengar dia ada dalam keadaan sakit. Jadi waktu itu saya mencari alamatnya, karena saya mau menyatakan kuasa Allah kepadanya. Berapa hari lalu sebelumnya Tuhan menggerakkan saya supaya saya memberitakan kuasa Allah kepada pemimpin-pemimpin di kota ini, saudara. Ya, itulah digerakkan Tuhan hati saya. Dan akhirnya pertama sekali yang tergerak hati saya kepada Dr. Alfonsius ini. Dia adalah direktur rumah sakit umum sekarang, saudara. Ya, dia pernah berbuat baik kepada saya memang, tapi bukan karena itu makanya saya untuk pergi berdoa bagi dia. Ya, ketika Johannes ada di kandungan, kami ditangani oleh Dr. Alfonsius ini, dan dia tahu saya hamba Tuhan pendeta. Dia tidak pernah mau menerima bayaran ketika pergi memeriksakan kandungan ibu atau Johannes dalam kandungan. Itu saya rasa suatu perbuatan kebajikan yang pantas untuk kita berikan rasa terima kasih sebenarnya. Dan ketika saya mendengar dia ada dalam keadaan sakit, saudara, saya belum pernah berbuat sesuatu kebaikan bagi dia. Walaupun bukan karena kebaikannya itu yang membuat saya jadi seperti balas membalas, bukan, karena kasih Tuhan itu tidak menuntut balas, ya saudara ya. Tetapi saudara, hati saya digerakkan oleh Tuhan waktu ibu memberitahu bahwa Dr. Alfon dalam keadaan sakit-sakit sekarang. Jadi saudara, saya mencari alamatnya, rumah jabatan, rumah dinas, direktur rumah sakit. Saya pergi sana. Tapi yang saya jumpanya keluarganya dan anaknya dari situ. Saya sempat juga cerita tentang Yesus pada keluarganya. Lalu dia memang kasih tahu keadaan Pak Dr. Alfon ini, dan sudah beberapa kali sering harus berobat ke Singapura karena harus penanganannya lebih mantap.
mungkin dokternya yang lebih mantap di Singapura atau bagaimana. Tapi saya bilang, walaupun dibawa ke dokter Singapura, tapi tetap Yesus yang lebih besar dokter di atas segala dokter. Jadi Yesuslah dokter yang lebih pantas untuk kita harapkan kuasa untuk menyembuhkan. Saya bilang sudah pada keluarganya dari situ. Saudara yang kasih, mereka memberitahu bahwa Dr. Alphonse sudah lebih sering di Surabaya karena supaya lebih bisa ditangani, dan dia ada rumah memang di sana. Nah saudara, saya mau berusaha mendapatkan alamatnya di Surabaya supaya ketika nanti tanggal 26 Desember saya berangkat terus Surabaya bersama keluarga, saya bisa bertemu dengan beliau di Surabaya. Itu harapan saya dan itu doa saya, saudara, supaya saya bisa bertemu dengan beliau di sana, saudara. Karena saya rindu sekali untuk menyatakan kuasa Allah bagi dia, saudara. Ya, kalau dia pernah menolong saya, yaitu menolong Johannes di kandungan, apa salahnya kalau saya pun yang punya kuasa Tuhan kita, saudara, bisa menyatakan kuasa itu kepada dia. Amin. Saya percaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan, saudara. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena nama Tuhan Yesus itu memang perlu sekali dipermuliakan, saudara. Karena Tuhan Yesus tahu semuanya apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Nah, saudara, pada waktu itu saya sampai di rumah dinasnya, saya bertemu keluarganya. Nah, saudara kasih, saya bersaksi seperti itu. Baru tidak lama saya pamitan. Saya tahu di situ rumah dekat dengan rumah wali kota kita sekarang, Jonas Salean, saudara. Sebenarnya saya mau singgah di situ, tapi saudara kasih belum sempat saya singgah. Tapi saya teruskan karena lebih tergerak saya ke mantan wali kota Pak Daniel Adu. Jadi saudara, saya singgah di rumah Pak Daniel Adu. Saya juga rindu berdoa bagi beliau. Waktu dia diangkat jadi wali kota, saudara, satu malam saya berdoa waktu pemilihannya itu, saudara, pengangkatan dia. Nah, saudara, waktu itu Roh Kudus bicara sama saya, yang menang besok adalah Daniel Adu. Nah, saudara, betul besoknya pengumuman Pak Daniel Adu menang sebagai wali kota. Besoknya langsung saya ke rumahnya, saya bertemu dengan ibu wali kota waktu itu. Saya berdoa di situ di rumahnya, saudara. Saudara, terima kasih. Akhirnya saya selesai dari rumah Pak Daniel Adu, saya mau teruskan ke rumah Pak Eston Punai, tapi saya harus menunggu waktu karena suatu ada yang perlu saya urus lagi. Nah, saya masih berdoa sekarang supaya satu waktu saya bisa sampai ke rumahnya Pak Wali Kota Jonas Salean dan juga Eston Punai. Saya rindu sekali untuk menyatakan kuasa Allah. Inilah tugas kita, saudara. Amin. Ini tugas kita untuk menyatakan kuasa Allah bagi dunia, bagi orang-orang, apalagi umat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pernah, Roh Kudus berbicara di hati saya, dia berkata, saya teringat dengan waktu Tuhan Yesus berbicara kepada Rasul Paulus. Dia berkata, teruskanlah memberitakan nama Yesus di kota ini, sebab banyak umatku di kota ini. Di kota Korintus banyak memang umat Tuhan, saudara. Tuhan Yesus menyuruh Paulus untuk terus bersaksi di kota ini, Korintus. Nah, saudara, kita semua tahu bahwa di kota ini banyak umat Tuhan. Amin. Banyak umat Tuhan, saudara. Walaupun hanya mereka karena belum lahir baru saja, maka mereka tidak begitu punya pengenalan pribadi akan Yesus. Tetapi sebenarnya mereka juga percaya di hati mereka akan Yesus. Hanya mereka tinggal diberitahu lahir baru. Ingat, saudara, Cornelius. Cornelius itu pun seorang yang, saudara, mereka sudah percaya pada Tuhan Yesus, tapi belum lahir baru. Dia sudah setia berdoa, dia sudah rajin berdoa. Bahkan saudara kasih, dia menetapkan jam doanya pada jam 3 petang. Jam 3 itu jam doanya Cornelius, walaupun dia belum lahir baru. Tetapi semua tidak sia-sia. Semua sedekahmu itu telah naik kepadaku, kata Tuhan. Saudara kasih, semua doamu telah kudengar, kata Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kusampaikan padamu, supaya kau beroleh keselamatan. Maka itulah aku menyuruh kepadamu, jemputlah ada seorang hambaku bernama Petrus yang sedang tinggal di rumah seorang penyamak kulit di kota Yope. Jemputlah dia supaya dia beritakan tentang
keselamatan kepada keluarga. Saudara, itulah awalnya keselamatan Kornelius bersama keluarganya. Karena Tuhan Yesus tahu sudah kasih. Karena perlu kita ketahui bahwa walaupun mereka sudah percaya Yesus, tapi kalau tidak lahir baru, mereka tidak bisa masuk dalam keadaan syok. Makanya perlu harus diberitakan berita lahir baru. Nah, waktu itu Petrus datanglah, dijemput datang ke rumah Kornelius. Disitulah Petrus berbicara, dan disitulah Petrus mengatakan bahwa tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya tidak bisa diselamatkan selain nama Yesus. Akhirnya Kornelius bersama semua keluarga yang sudah berkumpul di rumahnya itu mendengar berita keselamatan dari Petrus, dan semua seisi rumahnya diselamatkan. Kornelius bersama keluarga yang diselamatkan. Saudara. Nah, saudara kasih demikian juga, saudara. Firman Tuhan juga masih berkata kepada kita untuk kota ini, saudara. Itu kita doakan setiap doa puasa hari Sabtunya. Bahwasanya banyak umat Tuhan di kota ini. Banyak umat Tuhan di kota ini. Tuhan Yesus berkata, teruslah bersaksi, teruslah beritakan nama Yesus di kota ini, karena banyak umatku di kota ini yang walaupun mereka sudah percaya Yesus, tapi belum menerima keselamatan seperti kita, belum lahir baru. Kita juga dulu seperti itu. Kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah pergi dan kita ke gereja hari Minggu, tapi kita belum mengerti keselamatan kita. Tapi karena ada yang memberitakannya, maka kita jadi dapat diselamatkan. Tuhan Yesus berkata seperti itu, saudara, ke kota ini. Saudara, bagian saya ada, bagian saudara ada. Saudara mungkin tidak harus diminta uang untuk pergi kepada pemimpin-pemimpin kota ini. Kalau saya suruh saudara bersaksi untuk pergi ke rumah wali kota, saudara belum tentu mau, belum tentu langsung berani. Saudara, bagian saya ada, bagian saudara ada. Saudara, kalau tidak pemimpin kota ini yang saudara bersaksi katakan kuasa Allah, mungkin teman-teman kuliah yang mungkin kau bisa begitu gampang untuk bersandahura, untuk bercerita, untuk menceritakan Yesus, karena kau temannya, karena dia sahabat saudara. Mungkin teman saudara kerja, mungkin orang yang saudara jumpa di jalan. Saudara, Tuhan tidak memaksa saudara harus langsung kepada rumah pemimpin-pemimpin di kota ini, seperti misalnya ke rumah wali kota ataupun saudara yang kasih direktur yang ada di kota ini. Bukan, saudara. Saudara lebih gampang, lebih luas untuk bercerita kepada teman-teman, lebih bisa dekat. Teman-teman kuliah, saudara bisa lebih dekat dengan dia cerita tentang Yesus, nyatakan kuasa Allah. Kuasa Allah yang ada pada kita nyatakan, saudara. Jangan takut menunjukkan kuasa Allah. Ingat Elia, saudara. Dia menunjukkan kuasa Allah itu di depan banyak orang. Dia berkata, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini bisa mengenal bahwa Engkaulah Tuhan, supaya tobat mereka. Akhirnya api turun dari surga. Mendengar seruan Elia, saudara, api turun dari surga, kuasa Allah turun. Ketika Elia berdoa, saudara, maka semua hati bangsa orang-orang yang ada di situ, yang menyaksikan kuasa Tuhan itu, tobat hatinya, saudara. Mereka tercengang, wah, ada kuasa Allah, betul, masih ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan belum berubah, belum berhenti. Mereka jadi percaya, mereka jadi datang menyembah Tuhan. Tidak ada perlu takut menyatakan kuasa Allah bagi dunia ini, saudara. Ya. Saudara yang kasih, saya katakan tadi ada bagian saya, bagian saudara. Mari kita bersama-sama kerjakan pekerjaan Tuhan ini, saudara. Amin. Kita selamatkan kota ini. Kita selamatkan jiwa-jiwa di kota ini, saudara. Masih banyak yang terhilang di kota ini. Masih banyak yang belum diselamatkan di kota ini.
Tuhan berkata, banyak umatku di kota ini. Teruslah bersaksi kepada mereka, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Iya saudara, ini tugas kita, ini tugas saya dan tugas saudara. Makanya minta pada Tuhan, Tuhan berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, supaya mereka boleh kita bawa bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus sampai sekarang masih punya masalah. Masalahnya apa? Tuhan Yesus berkata, tuayan banyak, tapi pekerja sedikit. Banyak jiwa-jiwa yang belum selamat yang bisa dituai bawa pada Tuhan, tapi orang yang mau bekerja di ladang Tuhan yang sedikit mau. Inilah panggilan Tuhan bagi kita. Inilah panggilan Tuhan bagi saudara. Dengarlah panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan memanggilmu untuk bekerja di ladangnya, untuk menuai padi yang sudah menguning, membawa jiwa-jiwa. Saudara tahu Daniel, orang yang sangat luar biasa diurapi Tuhan, karena dia berani bersaksi walau di hadapan raja. Tahu saudara, kalau bersaksi di hadapan raja pada itu ukurannya itu mati. Saudara, kalau sembarangan berbicara di hadapan raja, itu bisa hukuman mati, saudara. Saudara ingat Esther kan? Waktu diperhadapkan untuk menyelamatkan bangsanya supaya kembali kepada Tuhan, dia menghadap raja waktu itu. Pada waktu itu belum waktunya untuk menghadap raja. Tapi apa kata Esther, sekalipun ini bertentangan dengan undang-undang, kalau Nabot terpaksa mati, biar aku mati. Demi menyelamatkan bangsanya dia rela mati, saudara. Demi menyelamatkan sukunya dia rela mati. Demi menyelamatkan kotanya dia rela mati untuk Tuhan. Dia berkata, sekalipun bertentangan dengan undang-undang. Kenapa Esther bilang gitu? Karena pada saat itu tidak waktunya siapa pun bisa menghadap raja. Siapa yang menghadap raja datang sembarangan seperti itu, hukuman mati, saudara. Tapi Esther harus pergi pada saat itu. Kenapa? Karena bangsanya perlu diselamatkan bagi Tuhan. Dia pergi, dia meletakkan hati. Akhirnya apa? Karena dia bersama Tuhan. Raja mengulurkan tongkatnya. Untuk apa kau datang Esther sekarang? Padahal sekarang tidak waktunya untuk menghadap aku. Tapi kulihat kau ada sesuatu yang sangat perlu. Diulurkan raja tongkatnya. Itu artinya raja akan dia. Karena ada Yesus bersama dia. Karena dia pergi bersama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Karena dia hidup bersama Tuhan. Daniel hidup bersama Tuhan. Sekalipun harus diperhadapkan untuk dilempar ke sebuah singa, dan dia tidak berubah pendiriannya bahwa Allah yang dia sembah tetap dia pegang. Pada waktu itu Daniel sudah diancam supaya dia menyembah kepada dewanya Allah dan Raja Darius. Tapi Daniel tetap kokoh dan teguh. Apakah membuat Daniel bisa teguh dalam Tuhan? Karena dia melatih dirinya setiap hari bersama Tuhan. Amin. Karena dia melatih dirinya setiap hari bersama Tuhan. Dia memiliki, Alkitab mengatakan dia memiliki roh yang luar biasa. Bagaimana bisa Daniel memiliki roh yang luar biasa? Roh yang luar biasa yang dimiliki Daniel adalah Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus, dan roh itu ada pada kita. Tetapi bagaimana roh itu menjadi luar biasa pada Daniel? Karena dia menetapkan hati komitmen berdoa dengan stabil. Perlu kestabilan doa untuk mencapai roh yang luar biasa, saudara. Perlu kestabilan doa. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang gagah berani. Saudara lihat dari sini, sedikit pun tidak ada takutnya Daniel. Sampai dia mau dihadapkan dilempar ke gua singa pun tidak ada rasa takutnya. Karena dia tetap memandang Allah yang sanggup mengatakan mulut singa yang mau merobek-robek dia. Sampai Raja Darius malam itu tidak bisa tidur karena memikirkan
sudah habis dirobek-robek singa ini. Dia tidak bisa tidur, tapi dia tidak berdaya oleh keterdorannya, saudara, oleh kelalaiannya membuat undang-undang yang dipaksa oleh bawahannya, karena menunjukkan irinya pada Daniel. Dia tidak berdaya, tapi dia tidak rela. Dia tidak berdaya untuk bisa menolong Daniel karena keputusan sudah diambil dia terlanjur. Tapi dia tidak rela karena dia tahu Daniel orang yang punya Tuhan, orang yang baik, punya roh yang luar biasa. Dia tidak rela melepas Daniel kalau sampai disobek-sobek oleh singa yang sedang lapar itu, saudara. Tapi raja memang itu mau dibuat Tuhan, diizinkan Tuhan seperti supaya dia tahu bahwa dia sekalipun raja, bukan dia penolong bagi Daniel. Amin. Tapi Yesus. Amin. Tuhan Yesuslah penolong yang sesungguhnya. Amin. Bukan Raja Darius. Tuhan tidak izinkan Raja Darius yang punya wewenang pada saat itu untuk menolong Daniel. Karena Daniel nanti bisa salah kaprah, dan Raja pun bisa meninggikan diri, dan dia nanti bisa menyamakan diri. Aku sama dengan Allah Daniel karena dia menyelamatkan. Itu tidak mau saudara terjadi. Allah tidak mau hal itu terjadi, tapi Allah menunjukkan dia mau bahwa Yesus itulah satu-satunya penolong yang setia. Amin. Oleh Tuhan Yesuslah Daniel terlepas. Raja pagi-pagi subuh dia datang ke gua singa dengan merangkak-rangkak supaya tidak ada orang melihat. Karena kalau dia pergi ke gua singa merangkak-rangkak mau melihat Daniel, itu artinya apa? Itu artinya raja mengasihi dan pro kepada Daniel. Dia berangkat-rangkak datang ke gua singa, dilihatnya masih selamatkah kau Daniel? Daniel duduk santai-santai di gua singa. Raja bisa angkatan sah. Kau masih hidup Daniel? Masih hidup Tuhan Raja. Malaikat Tuhan suruh menutup mulut singa itu. Katanya kepada raja. Akhirnya raja memerintahkan, mari semua pasukan buka gua singa ini. Lepaskan Daniel sekarang juga. Lepaskan. Dan orang yang iri hati tadi yang membuat Daniel masuk di gua singa, raja bilang masukkan dia bersama istri dan anaknya semua keluarganya, masukkan ke gua singa. Akhirnya saudara, apa yang mereka tabur mereka tuai. Mereka mau membuat Daniel supaya mati di gua singa. Akhirnya karena Daniel punya Tuhan, mereka yang jadi masuk dan mati di gua singa. Itulah kelebihan kita sebagai anak Tuhan. Amin. 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 Itulah kelebihan kita sebagai orang yang memiliki kuasa Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan memelihara kita dari mara bahaya. Amin. Kuasa Tuhan memelihara kita dari kematian. Kuasa Tuhan memelihara kita dari kecelakaan. Amin. Singa pun tidak berkuasa untuk merobek Daniel. Karena Daniel punya Allah, dan Allah dan Daniel adalah Yesus, namanya itu juga Tuhan kita. Amin. Kuasa yang tidak berubah dulu sejak masa Daniel sampai sekarang. Kuasa Tuhan Yesus tetap sama, bahkan selamanya. Haleluya. Saya tidak suruh saudara tepuk tangan saudara, karena kagumnya saudara kuasa Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Iya saudara, siapakah yang tidak tepuk tangan kepada Tuhan Yesus? Karena kuasa yang begitu hebat, begitu luar biasa. Tidak ada yang mustahil, bahkan saudara Gampang. Tuhan berdiri, Tuhan berdiri, hadiah jutaan budi jut, saudara hadiah, banjir hadiah, saudara. Bayangkan saudara dalam perlombaan ini semuanya saudara mengandalkan kuasa Tuhan, gak tahu siapa yang menang. Amin. Semuanya jadi pemenang, amin. Semuanya jadi karena semuanya punya kuasa Tuhan, amin. Iya saudara, kalau
kepada kita, Amin. siapakah Bapa kita? Amin. Orang yang iri sama Daniel itu pun disapu bersih oleh Tuhan. Saudara, Daniel keluar dari gua singa dengan sehat. Karena ada Allah, ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan memelihara kita dari mara bahaya. Saudaraku, luar biasa. Yang ada hanyalah kata luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Tuhan itu kita luar biasa, pantas jadi sanjung tinggi, saudara. Saudara, saya percaya bersukacitalah, saudara, bersukacitalah di hari Desember ini, di hari bulan Desember, di hari Natal ini. Semuanya bersukacitalah, saudara. Umat mau bersukacita, apa yang kau perlukan Tuhan Yesus Maha sanggup untuk mencukupkannya, saudara. Haleluya. Karena Dia ada untuk saudara. Dia ada untuk kita semuanya. Haleluya. Dia hidup. Dia hidup. Dia tahu, dia sanggup, saudara. Yesus sanggup. Yesus sanggup, saudara. Bersukacita, saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, Daniel akhirnya diangkat raja menjadi pejabat tinggi. Oh, luar biasa. Dan ini yang buat saya terkagum-kagum kebesaran Allah itu pada Daniel, saudara. Bukan saya diangkat pejabat tinggi, malah dipercayakan seluruh yang ada di Raja Babel, saudara, di dalam kerajaan Raja Darius dipercayakan sama Daniel, saudara. Padahal dia orang asing di negeri itu, saudara, orang buangan, tapi karena Allah dipakai oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Apa yang perlu kita khawatirkan, saudara? Karena Tuhan itu terlalu luar biasa. Amin. Segalanya ada padanya, semuanya ada padanya. Apa yang kita perlu ada padanya. Tinggal kita berseru, Dia datang menjawab kita. Dia kita memohon kepadanya, Dia datang menjawab dan memberikannya, saudara. Karena Dia sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Saudara, terus rindukan kuasa Tuhan. Amin. Rindukan terus, saudara. Itu sangat berguna, sangat perlu bagi hidup kita, saudara. Rindukan. Kalau saudara walaupun sudah merasa penuh dengan kuasa Tuhan, terus penuh. Kalau saudara masih merasa kurang, masih diberi dengan kuasa Tuhan, rindukan terus, saudara. Rindukan, saudara. Rindukan. Bukan, saudara. Mari kita bangkit berdiri.